Aceh pada zaman darurat militer, Kontras tidak boleh berdiri karena namanya nggak ada istilah Indonesia. Kalau YLBHI ada, terus gimana tuh? Ya akhirnya teman-teman tidak berkantor, kerjanya dari apa namanya kontak person by person gitu. Tapi sekarang modern juga, nggak berkantor kan pakai Iya, PDA. pakai Skype. Tapi akhirnya udah begitu perjanjian damai buka kantor lagi. Nah itu aktivis Kontras waktu itu sebagian buron dikejar-kejar. Bahkan ada satu yang sempat menghilang beberapa hari dan diketemukan meninggal. Di Aceh ya? Di Aceh. Jadi yang nyulik orang bukan cuma Prabowo dong ya? Banyak. Banyak ya. Penghilangan orang ini cukup banyak di Indonesia. Di Aceh Penghilangan orang dan penculikan apa bedanya? kalau penculikan itu diketahui akhirnya ujungnya sempat hilang. Oh. Dan pada ujungnya diketahui atau kembali hidup atau ujungnya diketahui. Kalau misalnya penghilangan orang, dia sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kalau hidup dia ada di mana, dalam keadaan seperti apa, pasti kalau sudah bertahun-tahun masih hidup, dia ingin dong kembali. Kalau dia tidak bisa kembali berarti ada sesuatu yang membuat dia terbatas. Kalau misalnya meninggal, kuburannya di mana. Nah itu sebabnya Bang Wimar di Aceh, ketika tidak ada pengungkapan fakta, banyak keluarga yang menggali kuburan-kuburan massal. Negara tidak hadir untuk memfasilitasi, tapi akhirnya masyarakat kan dalam budaya Islam, mereka harus memperlakukan keluarganya dengan baik. Identifikasi jenazahnya susah juga dong ya? Ya akhirnya berdasarkan keyakinan si orang tua, keluarga, dan lain-lain. Tapi dari sisi hukum kan itu merusak barang bukti. Ya. Tapi negara juga tidak mau hadir untuk memfasilitasi. Ngomong soal barang bukti, ada tamu di acara ini mengatakan orang-orang seperti Prabowo dan Wiranto akan tidak mungkin diadili lagi karena kalau tidak dilakukan pada tahun-tahun segera sesudah 98, barang buktinya sudah hilang atau dimanipulasi. Saksi masih banyak, Bang. Masih ya? Masih. Karena Bahkan ada yang ikut jadi anggota partai Gerindra. Itu saya mau tanya. Itu bagaimana sih? Anda bukan psikolog tapi kenal orang-orang itu kan? Kenapa orang yang culik bebas terus jadi anggota Gerindra atau paling nggak ikut sistem politik? Apa itu? Aktivis 98 jadi anggota Hanura, nyalek. Iya, Stockholm Syndrome atau apa sih itu? Saya juga tidak paham, tidak juga klarifikasi personal secara hati ke hati gitu. Oh enggak ada yang ditanya ngapain selalu situ, enggak ya? Enggak, tapi kan begitu sudah memilih itu, udah aktivitasnya beda-beda semua kan, nggak ketemu kita lagi. Tetapi memang apa namanya ya, karena kapasitas politik dari korban atau dari aktivis-aktivis 98 itu yang juga mungkin punya satu bargaining terhadap partai-partai politik tersebut. Itu yang akhirnya membuat partai politik menempatkan posisi korban, posisi aktivis 98 itu sebagai sebuah unggulan ketika dihadapkan dengan suasana menjelang pemilu maupun kepada si para pemimpin yang bakal jadi capresnya atau ketua partainya. Jadi ada interest politik di balik partai, ada juga misalnya untuk membangun interest partainya. Misalnya partai ini tidak anti terhadap korban penculikan. Kita menganggap bahwa ini sudah selesai. Atau partai ini tidak anti terhadap mahasiswa 98, buktinya ada aktivis 98. Justru korban itu sudah mengampuni gitu, sudah move on. Sejauh yang bisa saya rekam dari statement dan perilaku mereka, mereka merasa bahwa sudah lupakan yang lalu, mereka mau kelihatan ke depan. Tapi kan menurut saya itu bukan di situ masalahnya. Masalahnya ada satu kejahatan, pelanggaran HAM yang berat itu, Bang Wimar, dia everlasting. Dia tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi di negara bagian manapun, otoritas hukumnya harus menghukum jika ada pelanggar HAM yang berat itu datang ke tempatnya. Makanya Pak Safri Samsudin pernah berangkat ke Amerika tapi tidak diizinkan masuk, gitu ya. Atau juga setahu Anda itu masih berlaku nggak? Masih berlaku. Namanya Leahy Law tentang vetting, bahwa pencegahan tanah Amerika didatangi oleh para pelanggar HAM dari manapun. Siapa aja yang kena peraturan itu sekarang? Saya pikir semua anggota atau purnawirawan dari TNI Polri yang tercatat meskipun kasusnya belum masuk ke pengadilan itu tidak bisa ke Amerika. Jadi kalau Prabowo jadi presiden mau kunjungan kenegaraan ditahan di airport Los Angeles. Dalam salah satu wawancara dia pernah bilang saya akan kirim wakil presiden saya.
Oh, kalau asal jangan Wiranto aja wakil presiden. Nggak ada yang luar negeri akhirnya ntar. Mungkin yang wakil presiden yang bekas orang yang diculik itu. Jadi lawakan. Nggak lucu sebetulnya, tapi kerdil sekali. Karena Prabowo pun nggak bisa kan melanggar hukum negara Nggak lain. bisa. Jadi kalau misalnya Prabowo atau Wiranto jadi presiden, Kemlu kita kerja keras. Selalu harus kasih justifikasi. Harus kasih justifikasi, klarifikasi, dan lain-lain. Dan itu akan melelahkan dan membuang-buang energi. Gitu. Jadi mereka harus kerja keras menjelaskan posisi presiden-presiden kita ini. Gitu. Sebentar ya, saya mau Pilek nih Bang. bersin dulu. Ya pilek bukannya karena omongan Anda ya. Memang udah pilek dari tadinya. Ya sebetulnya kalau teman saya bilang dulu, kita nih kalau gini merasa sakit gigi, merasa pilek. Soalnya banyak sekali penyakit yang berputar di sekitar kita. Yang paling parah bagi saya adalah apa orang-orang muda yang gabung ke Gerindra, Hanura, dan sebagainya itu rela bahwa kita hidup nanti sebagai negara yang outlaw gitu. Pernah dibicarakan dan apa respons orang muda yang mendukung partai itu? Kita banyak dialog ya sama kelompok teman-teman muda, tapi tidak hanya dari aktivis 98 ataupun para korban gitu ya, tetapi dengan kelompok-kelompok yang lain. Sebetulnya ada semangat mencari pemimpin yang punya integritas. Itu satu. Yang kedua, oleh karenanya kita anak muda jangan gampang masuk dalam pelukan orang-orang lama yang justru juga bloody hand gitu ya, tangannya berlumuran darah. Nah, semangat teman-teman muda adalah masuk pada wilayah, lalu siapa pertanyaannya? Gitu. Muncul misalnya orang kayak Jokowi misalnya. Tetapi memang kita sekali lagi kayaknya masih belajar berdemokrasi. Kita kan kebiasaan nih, Bang Wimar, kalau berpolitik atau mendiskusikan politik, memelihara diskursus politik, melihatnya pada partai-partai politik. Nah, kayak ini lagi mulai berkembang nih zaman mencari atau memperkuat satu alternatif. Tapi kan nggak bisa jadi calon presiden kalau untuk Presiden ya. Iya. Kita break dulu dah sebentar ya.